Politik itu bukan saja dikatakan kejam, tetapi politik itu ya penuh pengkhianatan dan sekaligus penuh kelucuan. Nah, salah satu kelucuan dari potret atau realitas politik kita hari ini terkait dengan pasca pemilihan gubernur atau pilkada Jakarta, di mana ya, Bang Rano Karno itu tampil di depan publik dan mengklaim bahwa kemenangan mereka bukanlah hasil endorse dari Pak Anies dan juga Pak Ahok. Disinilah letak kelucuan. Sebenarnya motifnya apa? Kita akan bahas dan telusuri di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, Ruang Publik. Sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama belajar untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Teman-teman, silakan teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN, ada sebidang tanah investasi masa depan bagi keluarga sobat-sobat BPP, yaitu 10 kali 20 di sekitaran 10-15 menit dari titik nol IKN, dan teman-teman bisa memulai langkah perjalanan untuk membangun atau merajut impian teman-teman dengan mulai membooking hanya dengan 1 juta rupiah. Silakan dapatkan informasi lengkapnya di website bukanpartaipolitik.com. Baik, teman-teman, kita kembali kepada persoalan politik itu memang kejam ya, penuh pengkhianatan dan juga sekaligus penuh kelucuan ya. Betapa lucunya politik kita di negeri kita, bahkan mungkin di negeri-negeri yang lain. Baik, yang menjadi soal di sini adalah ketika saya masih sedang berproses untuk menyelesaikan bahan bacaan buku yang baru dibeli, yaitu Get Anyone to Do Anything, Never Feel Powerless Again ya. Ini buku yang menurut saya menarik, ringan, populer ya, dan easy to understand, mudah untuk dimengerti. Saya temukan ada satu pikiran yang menurut saya cocok untuk kita pakai mendeskripsikan atau mengeksplanasi, menjelaskan maksud saya terkait dengan fenomena politik, khususnya pada statement Bang Rano ya, Bang Rano Karno, Sidul anak sekolahan ya. Itu salah satu yang saya gemari ya, tayangan itu. Tentu saya harus bisa memisahkan mana sebagai sebuah karya seni dan juga sebagai sebuah partisipasi politik ya, itu beda ya. Jadi kita bukan membenci orang atau tidak suka orang, kita harus melihat gagasannya saja ya. Jadi yang kita coba kritisi di sini adalah gagasan. Kita selalu harus saling menerima, saling menyukai satu dengan yang lain. Tetapi tentu kalau bicara tentang pikiran dan gagasan, disitulah letak panggung perdebatan atau kritiknya. Kita lihat di sini ada pada halaman 33, kita hanyalah manusia biasa. Itu judulnya ya. Yang menarik adalah kita cenderung ya suka dan tertarik pada orang yang tidak angkuh dan egois ya, menunjukkan bahwa Anda bisa mentertawai diri sendiri, membuat Anda jauh lebih mudah didekati dan disukai. Jadi sebenarnya sebagai seorang politisi itu sebenarnya harusnya menjadi pribadi yang mudah untuk didekati, dan kemudian bisa mentertawai ya, kesalahan-kesalahan diri sendiri. Nah, ini yang tidak pernah mampu dilakukan oleh PDIP ya, bahwa ketika misalkan menyerang kelompok-kelompok tertentu dengan mengatakan persoalan bansos ya, pork barrel politik ya, melakukan politik gentong babi, padahal kadernya juga melakukan politik gentong babi. Ketika bicara tentang persoalan korupsi, kadernya juga ada melakukan tindakan korupsi, walaupun itu oknum ya. Artinya sebenarnya ya itu realitas yang biasa ya sebenarnya, bukan biasa karena mau dibiasakan, tetapi itulah kerapuhan berpolitik dimanapun, di negara manapun, bahwa penguasa itu cenderung akan diperhadapkan dengan godaan korupsi karena begitu besarnya sumber daya kekuasaan itu bisa dimiliki. Itulah yang mendorong orang kemudian melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, sehingga melakukan extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa, yaitu menggarong kesejahteraan masyarakat rakyat yang selama ini dihilangkan, dilemahkan di ruang publik untuk diadvokasi atau dibela seperti itu.
Nah, kita kembali kepada bacaan kita ya. Saat berusaha tampil keren dan penting, orang lain akan memandang Anda terlalu jaga image. Dan kepercayaan diri, semu semacam ini umumnya dibenci orang. Jadi memang kalau kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Bang Dul atau Mas Rano Karno, ini semacam upaya untuk mengatakan menjaga image, ya, menjaga image, ya. Ini yang sering dikatakan jaim, ya begitu ya. Anak-anak gaul mengatakan jaim, jaga image, ya. Jaga image di mana? Dengan pengakuan Sidul atau Bang Rano Karno ini atau Mas Rano Karno terkait dengan bahwa kemenangan mereka pada saat ini itu didorong oleh faktor ya, bukan oleh Anies dan Ahok ya, itu kemenangan oleh masyarakat Jakarta. Saya kira di titik ini saya mengatakan ya itu separuh kebenaran. Kebenaran secara genus, kebenaran secara spesifik itu berbeda ya. Kalau kebenaran secara genus artinya general, umum, memang yang memilih ya, Mas Rano Karno adalah mereka yang ber-KTP, ya Mas Pram dan Rano adalah orang yang ber-KTP di Jakarta. Itu masyarakat Jakarta yang pilih. Of course, yes ya. Tapi jangan lupa bahwa masyarakat Jakarta itu juga adalah masyarakat yang memilih juga Ridwan Kamil, juga Dharma Pongregun, nah dan yang lainnya ya. Bertiga mereka itu dipilih oleh masyarakat Jakarta. Tapi ini politik, ini konsistensi demokrasi yang pada akhirnya tidak bisa bicara tentang persoalan konsep genusnya saja ya, tapi bicara tentang konsep spesies ya. Genus tadi bicara tentang masyarakat Jakarta secara populasi. Nah, spesies ini berbicara tentang masyarakat Jakarta yang tersegmentasi. Artinya terkelompokkan berdasarkan kepentingan-kepentingan dan preferensi politik, keinginan-keinginan politik mereka ya. Bagaimana bahwa beberapa bagian dari kelompok masyarakat percaya bahwa Jakarta itu akan baik dipimpin oleh Bang Ridwan. Yang lainnya kemudian 10% ya memberi kepada Bang Dharma ya, Pak Dharma, dan kemudian yang sisanya 49 sekian atau 50 terserahlah itu adalah diberikan oleh masyarakat Jakarta yang percaya bahwa Jakarta itu akan baik dipimpin oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Nah, tetapi ya secara spesifik ya genus dan spesies artinya ini kan konteks di mana masyarakat itu ya terpolarisasi ya teridentifikasi sebagai warga masyarakat yang memang memiliki kaitan atau tautan saling pengaruh satu dengan yang lain. Sehingga kita harus tahu bahwa seorang leader itu selalu memiliki pengikut-pengikut yang ada. Di balik diri saya itu ada barisan orang di belakang saya yang bisa saya pengaruhi. Di balik orang tua kita ada pengaruh keluarga besar yang bisa mereka drive untuk memilih seseorang dan sebagainya. Nah, dalam posisi Mas Anies dan Ahok ini adalah mantan gubernur ya, yang tentu punya masa begitu besar, cukup besar atau masa besar, yang tidak bisa kemudian kita tutup mata tentang hal itu. Jadi keterpilihan Pak Pram dan juga Mas Pram dengan juga Bang Dul itu sangat dipengaruhi oleh ya faktor leadership-nya dari Pak Anies dan juga Pak Ahok ya, seperti itu. Nah, mungkin dalam konteks jaimnya ini, jaga image-nya, jangan sampai nanti kemudian pengaruh politik terkait dengan eksistensi partai PDIP itu dilemahkan oleh eksistensi Anies dan juga Ahok. Artinya mau mengatakan bahwa PDIP ini berjaya di Jakarta dan sebagainya. Ya itu jaim saja, itu jaga image. Kalau bicara tentang realitas politik yang ingin kita kupas dan bedah dalam konteks variabel yang komplit, tentu lain cerita. Karena sekali lagi, ya beberapa kelompok masyarakat yang tersegmentasi ini punya preferensi politik terkait dengan Jakarta, dengan isu IKN dan sebagainya. Jadi kalau kemudian PDIP menganggap bahwa itu adalah eksistensi diri mereka, bahwa walaupun itu tidak dikatakan secara langsung, ya untuk menjaga eksistensi profiling atau image dari PDIP sebagai partai yang punya pengaruh besar, saya kira ya ini tidak perlu harus kemudian sah-sah saja maksud saya, tapi tidak perlu harus mengabaikan tentang peran dan jasa dari pengaruh dari Pak Anies Baswedan dan juga Pak Anies dan juga Pak Ahok ya. Jadi saya kira PDIP
eee, perlu belajar mentertawai diri ya, kalau misalkan kalah ya, ya akuilah kekalahan. Kalau memang ada yakin bahwa ada semacam kecurangan-kecurangan, hak konstitusional bisa digunakan, pakai jalur institusi yang ada ya, jangan semua kemudian dianggap semua gagal ya, disfungsi, bahwa institusi yuridis itu disfungsi, sehingga ya kalau begitu ya siapa yang kemudian berperan? Dan kita semua tahu bahwa PDIP itu adalah mayoritas menduduki singgasana DPR yang sebenarnya harusnya punya power atau punya kekuatan ya. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan ini never feel powerless again ya. Jadi jangan pernah merasa tidak berdaya di Senayan oleh karena adanya semacam intervensi cawe-cawe atau apa ya, fight lah di dalam itu ya. Jadi kami menitipkan harapan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fight, lawan. Ada challenge di depan, yaitu berbicara tentang undang-undang perampasan aset yang terus akan dikumandangkan di ruang-ruang media sosial, bukan partai politik.